Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Firman Syarifli. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan membuat ramuan dari tanaman herbal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih herbal itu. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Herbal kadang disebut juga sebagai tanaman obat, sehingga dalam perkembangannya dimasukkan sebagai salah satu bentuk pengobatan alternatif. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa sih kita harus mengonsumsi ataupun melestarikan herbal? Karena pada zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyak riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit loh teman-teman. Namun, pengelolaan obat-obatan herbal tradisional kini mengalami penurunan seiring dengan masifnya obat-obat kimia yang beredar di masyarakat. Upaya pelestarian kearifan lokal dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat penggunaan obat herbal yang diolah secara tradisional penting dilakukan, yang tidak menimbulkan efek samping kesehatan dalam dunia medis. Dari penjelasan di atas, teman-teman pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara membuat ataupun mengelolanya? Nah, sekarang saya akan membuat ramuan dari tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat, di antaranya melancarkan peredaran darah, meminimalisir resiko penyakit jantung, dan lain sebagainya. Yuk, simak video berikut ini. Sebelum kita memulai proses pembuatan, saya ada tips loh, yaitu herbal yang berupa daun atau buah sebaiknya diambil pada waktu gelap seperti waktu subuh dan juga malam hari. Sedangkan herbal yang berupa akar atau rimpang lebih baik diambil pada siang hari. Mengapa? Karena pada saat siang hari itu sedang terjadi proses fotosintesis pada daun, sehingga kadar obat pada daun diturunkan ke bagian bawah tumbuhan seperti akar dan rimpang. Adapun tanaman herbal yang kita gunakan saat ini yaitu adalah mengkudu, jahe merah, kunyit putih, sirih merah, dan daun sirsa. Kemudian alat-alat yang kita gunakan yaitu pisau, baskom, dan pengiris. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Cucilah terlebih dahulu herbal-herbal yang akan kita gunakan, karena sangat penting untuk kita selalu menjaga kehigienisan saat membuat ramuan. Karena biasanya yang membuat ramuan herbal menjadi tidak aman adalah cara pengolahannya. Bahan-bahannya tidak dibersihkan dengan baik sehingga bisa saja misalnya mengandung pestisida dan logam berat. Untuk itu, saat membuat ramuan herbal perlu diperhatikan dengan baik ya masalah kebersihannya. Selanjutnya, potong herbal-herbal itu menjadi beberapa potongan kecil supaya dalam proses pengeringan itu menjadi lebih cepat. Di sini saya juga akan menjelaskan mengapa sih saya memilih herbal ini, apa sih kandungan-kandungan dan juga manfaatnya. Disimak baik-baik ya. Herbal yang pertama yaitu kunyit putih. Kunyit putih itu mengandung kurkuminoid yang memiliki manfaat sebagai anti alergi dan terbukti dapat mengatasi gejala alergi pada kulit. Kunyit ini bekerja layaknya antihistamin untuk menghambat aktivitas penyebab peradangan akibat alergi. Wah, mantap ya. Herbal selanjutnya yaitu sirih merah. Sirih merah mengandung flavonoid, alkaloid, polifenolat, tanin, dan minyak arsirip. Sirih merah sangat bermanfaat untuk mengatasi sakit perut, mereda batuk, dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian herbal daun sirsa. Kandungan dalam daun sirsa itu hampir sama dengan buah sirsa, dan khasiat daun sirsa itu dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit tertentu seperti
diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Kemudian buah mengkudu. Buah mengkudu itu mengandung beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin E, dan juga protein, kalsium, potasium, dan magnesium. Dan manfaat dari buah mengkudu itu adalah jaga kesehatan jantung serta meredakan nyeri-nyeri pada tubuh. Herbal yang terakhir yaitu adalah jahe merah. Jahe merah mengandung fenolik yang dapat membuat sistem pencernaan menjadi lebih lancar. Yang kedua, mengandung minyak atsiri yang dapat meredakan batuk pada anak. Yang terakhir yaitu mengandung gingerol. Kandungan rasa pedas yang muncul karena gingerol sangat berguna agar tubuh tidak dapat mudah kedinginan, terutama saat musim hujan. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengeringan. Sebenarnya, pengeringan itu banyak metode, yaitu metode menjemur, menggunakan oven atau microwave, dan lain-lain. Dan metode yang saya gunakan sekarang adalah untuk metode mengoven, karena saya mengantisipasi kalau cuaca kurang baik. Seperti sekarang, cuaca di daerah saya itu adalah cuaca musim hujan, yang tidak memungkinkan saya untuk menggunakan metode jemur. Jadi, saya menggunakan metode oven. Dengan suhu yang saya gunakan yaitu adalah suhu di bawah 100 derajat Celcius, yaitu sekitaran antara 60-70 derajat dengan waktu 5-6 menit. Setelah waktunya selesai, kita keluarkan herbal dari oven. Dan hasilnya bisa kita lihat bahwa berhasil. Herbal yang saya oven tadi memang benar-benar kering. Setelah semua herbal berhasil dikeringkan, kita haluskan masing-masing herbal itu menjadi bubuk. Dan setelah kita haluskan, masukkan herbal-herbal tersebut ke dalam wadah yang berbeda. Nah, nanti jangan lupa ya, kita kasih tanda pada wadahnya, kita beri nama dan tanggal waktu kita membuat herbal tersebut, agar kita bisa tahu kapan waktu kita buatnya, agar tidak terlalu lama untuk kita konsumsi. Nah teman-teman, setelah tanaman herbal berhasil diolah menjadi bubuk, ramuan sudah siap untuk dikonsumsi. Eits, jangan lupa untuk mengkonsumsi ramuan, takarannya harus sama ya. Nah teman-teman, setelah semuanya berhasil kita olah menjadi bubuk, kemudian campurkan semua herbal dalam satu wadah dengan perbandingan 1:1. Sekarang timbul pertanyaan baru. Bagaimana sih cara kita mengonsumsinya? Di sini saya menggunakan takaran 1 sendok teh. Setelah itu, seduhkan menggunakan air panas. Kemudian, dinginkan ramuan terlebih dahulu. Setelah ramuan dingin, ramuan siap kita konsumsi. Rasanya mantap dan tentunya juga menyehatkan. Eits, setelah ramuan kita minum sampai habis, ampasnya jangan dibuang ya, karena itu masih bisa kita gunakan sampai 3 kali seduh. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.